Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa kembali untuk duduk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi ini, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas tentang tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Dan kemarin kita menjelaskan tentang lanjutan dari kisah Ya'juj wa Ma'juj dan erat kaitannya dengan raja penguasa dunia Dzulqarnain yang dicantumkan kisahnya dalam suratul Kahfi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya sudah menjelaskan perjalanan yang dilakukan oleh raja besar dunia Dzulqarnain sampai akhirnya setelah berjalan ke arah timur dan barat, kemudian perjalanan yang ketiga ke arah utara atau mungkin selatan. Quran tidak menjelaskannya, tapi yang jelas bahwa Quran hanya menyebutkan Dzulqarnain itu berjalan ke tiga arah, ke arah barat, ke arah timur, dan ke arah yang di situ ada dua bukit yang kelak dijadikan benteng penghalang, Ya'juj wa Ma'juj, dan kabilah yang meminta dibuatkan benteng. Kemarin kisahnya sampai di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa Ya'juj dan Ma'juj itu? Kita tahu bahawa Ya'juj dan Ma'juj fitnahnya tentu berbeda dengan fitnah Dajjal. Kalau Dajjal itu betul-betul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memfitnah agama manusia. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj tidak ada kaitan dengan itu. Ya'juj dan Ma'juj itu murni hanya makhluk perusak, tidak ada kaitan dengan masalah fitnah agama. Ada yang mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah al-ikhwatu lil ab, saudara kita dari jalur ayah, maksudnya Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam bermimpi basah, kemudian spermanya menumpah bumi, maka sperma yang menimpa bumi itulah yang kemudian menjadi Ya'juj wa Ma'juj. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu saudara kita seayah.
karena bukan dari rahimnya Hawa, tetapi dari tanah. Cuman spermanya sperma Adam tumpah ke tanah jadi Ya'juj Ma'juj gitu. Tapi jelas pendapat ini sangat bertentangan sekali, karena kalau seperti itu berarti Ya'juj dan Ma'juj itu punya keistimewaan. Sebagaimana Isa tercipta tanpa ayah, kemudian Hawa tercipta tanpa ibu, maka Ya'juj Ma'juj nanti sekedudukan dengan Hawa. Mustahil kalau pendapat ini dibenarkan. Maka pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Ya'juj wa Ma'juj adalah keturunan Yafis ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Nuh alaihi salatu wassalam itu kan memiliki 4 putra. Yang satu kafir, namanya Kan'an, yang kemudian mengikuti agama ibundanya, dan istrinya Nuh kafir. Tetapi yang 3 mukmin mengikuti agama Nuh. Syam yang merupakan bapa bagi bangsa Arab, terlahir dari Syam ini banyak kalangan para nabi dan rasul. Kemudian ada Ham. Dari Ham ini lahir orang-orang yang berkulit hitam. Kemudian yang ketiga ada Yafis. Dari Yafis ini lahir banyak kabilah, salah satunya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Yafis putra Nuh alaihi salatu wassalam. Itu yang benar. Dia manusia sama dengan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang panjang. Dalam pengasingannya Ya'juj dan Ma'juj itu, karena mereka tidak bisa keluar sebab benteng yang menghalang mereka untuk keluar, Allah berikan usia yang panjang. Artinya bahwa mereka akan semakin banyak jumlah mereka dan populasinya di balik dinding yang dibuat Dzulqarnain itu, sehingga jumlahnya saking banyaknya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang banyaknya jumlah mereka, Allah katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansirun. Sehingga apabila benteng Ya'juj dan Ma'juj itu sudah dihancurkan, maka mereka akan datang seperti air bah yang turun dari ketinggian. Saking banyaknya, saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu sehingga tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Bahkan ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam berdialog dengan Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, ya Adam bi'tha ahli nar, wahai Adam, utuslah dari turunanmu para penghuni neraka. Adam alaihi salatu wassalam kaget karena di antara turunannya ada yang akan menjadi penghuni neraka. Kemudian Adam bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, apa maksudnya? Maka Adam alaihi salatu wassalam kaget ketika Allah mengatakan, keluarkan dari 1000 keturunanmu 999 masukkan mereka ke dalam neraka dan 1 masukkan ke dalam surga. Jadi di setiap 1000 orang 999 masukkan ke neraka, 1 masukkan ke surga. Yang dimaksud 999 itu maksudnya dari Ya'juj wa Ma'juj dan 1 dari kita. Jadi perbandingan angkanya, kalau seseorang itu hendak melawan Ya'juj dan Ma'juj itu 1 lawan 999 Ya'juj dan Ma'juj. Kira-kira menang enggak tuh kalau kelahi 1 melawan 999? Enggak akan menang. Dikeroyok 10 orang itu udah mati. Ya. Ini 999, antum sendirian. Makanya Nabi SAW mengatakan, innakum taqulun la aduwa lakum. Ketika kaum muslimin berada di atas puncak
karir mereka karena mereka sudah menguasai bangsa Arab, Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Maka para sahabat dikira sudah tidak ada perang lagi, apalagi setelah tragedi Fathu Mekah. Mana lagi yang mau diserang? Maka Nabi mengatakan, innakum taquluna la aduwwa lakum, kalian katakan tidak ada musuh lagi bagi kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innakum lan tazalu tuqatiluna hatta ya'tiya ya'juj wa ma'juj iradul wujuh sigharul uyun wa min kulli hadabin yansilun ka'anna wujuhahum al-mujanul mutraqah. Kata Nabi SAW, kalian sangka kalian tidak memiliki musuh lagi? Tidak. Bahkan kalian akan senantiasa berperang sampai datang kepada kalian Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bulat wajahnya, kecil matanya, mereka datang dari semua arah dan wajahnya seperti tameng yang biasa digunakan untuk berperang. Mujanul mutraqah. Artinya Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berperang melawan mereka Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman, dan tidak akan menang, karena Allah Subhanahu wa taala menghabarkan sendiri lewat lisan Nabi SAW kepada Isa bin Maryam untuk membawa sisa pasukan bersembunyi di Bukit Tur. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang meminta kepada Isa untuk tidak melawan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa akan datang kepada kalian dua kabilah besar Ya'juj dan Ma'juj, dan kalian tidak akan sanggup memerangi mereka. Kalian tidak akan sanggup menghadapi perang melawan mereka. Maka Allah perintahkan Isa untuk membawa sebagian pasukan kaum muslimin bersembunyi di tempat persembunyian yang pertama, Bukit Tur. Di situ mereka bersembunyi. Ketika Ya'juj dan Ma'juj, tidak ada lagi yang melawan mereka, karena yang paling kuat kan pasukan Isa bin Maryam. Kalau pasukan sekuat itu tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj, siapa yang akan melawan Ya'juj dan Ma'juj? Sehingga kemudian Ya'juj dan Ma'juj dengan sangat senangnya masuk ke desa-desa, masuk ke daerah-daerah, masuk ke negara-negara, hanya untuk membantai di luar rasnya. Siapapun di luar rasnya dibantai. Bahkan dalam riwayat dimakan bangkainya, kanibal. Habis dibunuh dimakan pula bangkainya. Itulah Ya'juj wa Ma'juj itu. Makanya tidak ada satupun bumi sama dengan Dajjal. Dajjal kan tidak ada sejengkal bumi kecuali diinjak Dajjal. Maka Ya'juj wa Ma'juj juga sama. Bumi ini dipenuhi oleh mereka, dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj itu, sehingga fitnahnya menyebar seantero dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kaum muslimin kemudian mereka bersembunyi di Bukit Tur, kemudian Ya'juj dan Ma'juj terus mereka memerangi, membunuh dan membantai manusia, mulailah kemudian tampak kesombongannya. Ya'juj dan Ma'juj sombong karena sudah mengalahkan siapapun yang di luar rasnya. Akhirnya kemudian ketika mereka sudah merasa bahwa sudah memerangi semua orang yang ada di bumi, maka mereka mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama. Katanya, kami sudah bunuh semua makhluk yang ada di atas bumi, giliran engkau makhluk yang ada di langit, ku bunuh kalian semua. Sombong dia. Dia bisa kononnya membunuh makhluk yang ada di langit, maksudnya para malaikat. Akhirnya kemudian mereka pun mulai mengarahkan tombak-tombak mereka, panah-panah mereka, kemudian diarahkan ke langit. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyedot panah-panah itu sampai tembus ke awan-awan, sampai tidak nampak lagi panahnya itu, saking jauhnya, saking tingginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan panah itu ke bumi, dan Allah sudah lumuri di ujung-ujungnya dengan darah, seolah-olah Ya'juj dan Ma'juj berhasil membunuh makhluk yang ada di atas langit. Padahal itu adalah makarnya Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maka makin sombong lagi.
Makhluk bumi sudah kami bantai, makhluk langit sudah kami bantai, kira-kira makhluk mana lagi? Akhirnya kemudian Nabi Isa bin Maryam pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Coba anak-anak ada yang tertibkannya. Jadi akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Isa bin Maryam. Doanya Isa bin Maryam agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya Ya'juj wa Ma'juj ini. Maka Isa terus berdoa sampai akhirnya betul-betul Allah Subhanahu wa taala azab Ya'juj wa Ma'juj ini dengan hanya mengutus hewan yang paling kecil, namanya nagof. Nagof itu semacam ulat. Ulat itu disebut nagof dalam bahasa Arab. Itu yang menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ingat tentara Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah-sejarah, rata-rata binatang kecil yang diutuskan. Ketika pasukan Abrahatul Asram atau dikenal dengan Ashabul Fil hendak menyerang Ka'bah, siapa tentara Allah yang Allah utus? Ababil, burung-burung laut. Ya. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Sabah karena kufurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Mengutus tikus-tikus sebesar kucing. Ada enggak tikus sebesar kucing? Mungkin tikus got tuh. Kan besar-besar tuh di Jakarta. Tikus istana pula. Bukan, tikus-tikus got itu kan besar-besar. Nampak kucing saja, kucing yang lari kalah besar. Ya. Jadi ada tikus-tikus sebesar kucing itu yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggerogoti Sad Ma'rib, bendungan yang ada di Ma'rib. Oh, kalau sekarang bendungannya udah canggih lah, pakai tembok. Tikusnya pun giginya rompang lah kalau zaman dulu kan pakai kayu. Jadi digerogoti habis. Jadi memang betul-betul diutus oleh Allah Azza wa Jalla tikus-tikus besar sehingga menggerogoti bendungan. Ketika kemudian tikus-tikus berhasil menggerogoti kayu-kayunya, jebollah bendungan itu, kemudian menghancurkan negeri Sabah. Kalau Allah mau mengutus tuh nggak usah ngutus buaya, apalagi buaya darat. Jadi bukan kecil, burung laut, kemudian tikus. Di sini ulat pula. Ya. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ulat-ulat kecil. Setiap satu Ya'juj dan Ma'juj satu ulat. Allah Subhanahu wa taala sebar ulat di mana-mana di malam hari ketika Ya'juj wa Ma'juj sedang terlelap tidur. Tiba-tiba kemudian ulat itu bergerak, kemudian berjalan ke tengkuknya, kemudian menggigit tengkuknya dan berhasil masuk ke dalam tengkuknya dan menggerogoti otaknya. Subhanallah. Ini ulat apa ini? Tentu ulat di sini adalah tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Ketika pimpinannya Ya'juj dan Ma'juj mati karena kemasukan ulat di tengkuknya dan merusak otaknya, satu mati, semua mati. Subhanallah. Jadi kematiannya ada Ya'juj dan Ma'juj itu. Bukan sekarang ini yang satu mati, besok mati lagi, lusanya mati, minggu depan mati, enggak. Ini serentak matinya. Jadi kalau antum ini di Batam ini ada satu gardu listrik, satu kota Batam itu satu gardu gitu ya. Tiba-tiba kita matikan gardunya, maka satu kota Batam digelap. Jadi satu mati semua. Gitu kan aneh gitu ya. Nah, begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya'juj dan Ma'juj mati serentak sehingga tidak ada satu jengkal di bumi kata para ulama kecuali ada bangkainya. Saking banyak. Tidak ada satupun jengkal di bumi kecuali ada bangkai Ya'juj dan juga Ma'juj. Lah ketika kemudian Isa bin Maryam melihat berserakan jenazah-jenazah Ya'juj dan Ma'juj dan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu, tentu semakin hari membusukkan begitu.
tetapi nikmat bagi para binatang buas. Jadi binatang-binatang semacam harimau, pemakan daging lah, elang dan yang lain, itu mereka merasa nikmat. Kenapa? Makanan banyak. Ya. Jadi jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj itu karena tidak ada yang dikubur, sehingga menguntungkan binatang-binatang buas, sampai mereka dimakmurkan dengan memakan jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa pun berdoa kepada untuk dibersihkan jasad-jasad itu. Setelah berdoa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung-burung besar sebesar unta, kemudian setiap satu burung membawa satu jasad, kemudian dilempar entah berantah, ada yang mengatakan di lautan, wallahu alam, sampai akhirnya bumi tidak ada satupun jiwa dan bangkai Ya'juj dan Ma'juj, bersih-bersih. Tetapi tentu sisa-sisanya masih ada, mungkin darahnya, mungkin nanahnya gitu, karena sudah membusuk gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan hujan yang sangat deras. Kemudian hujan itulah membawa berkah, membersihkan sisa-sisa Ya'juj wa Ma'juj. Dibersihkan dengan hujan itu. Maka setelah terjadi hujan itu, Allah betul-betul suburkan tanahnya. Allah betul-betul murnikan tanahnya, kembali lagi buah-buahannya tumbuh besar-besar. Ternaknya gemuk-gemuk, makanan di mana-mana. Setelah peristiwa Ya'juj dan Ma'juj, karena Isa bin Maryam masih hidup beberapa tahun kemudian, dan Nabi SAW bersabda, tuba liman asya ba'dal masih, beruntung orang-orang yang hidup di masa al-Masih Isa bin Maryam. Sampai-sampai suburnya tanaman itu, kalau seandainya seorang itu memakan buah delima, maka 10 orang masuk ke cangkangnya. Antum pernah buah delima? Buah delima itu satu kepal gini saja. Tapi nanti di masa Isa bin Maryam, setelah kehancuran Ya'juj dan Ma'juj itu, delimanya besar. Jadi cangkangnya saja 10 orang bisa masuk ke dalamnya. Berarti kan besar isinya, itu satu kampung itu baru habis. Itu delima, gimana duriannya? Antum bisa masuk ke cangkangnya bang kan? Makan di cangkangnya itu, kenyang-kenyang durian itu. Bisa tidur sama durian tuh kalau segede gitu ya. Cangkangnya 10 orang bisa masuk. Artinya bahwa memang saat itu diberkahi, betul-betul diberkahi. Makanya Rasul mengatakan tuba liman asya ba'dal masih, beruntung orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam. Mereka menyaksikan bagaimana suburnya alam semesta ini, seolah dikembalikan kepada awal penciptaannya. Buahnya besar-besar, binatangnya gemuk-gemuk gitu ya. Memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala suburkan. Lah ketika Ya'juj dan Ma'juj ini selesai fitnahnya dan jasadnya sudah dibuang entah berantah oleh burung-burung unta dan bumi sudah dibersihkan, maka Isa bin Maryam betul-betul menegakkan keadilan. Maka memaksa orang-orang yang di luar daripada Islam hanya dengan 2 pilihan, masuk kau ke dalam Islam atau kubunuh. Tidak ada jizyah lagi. Nanti di akhirat itu tidak ada jizyah, maksudnya tidak ada upeti. Kalau di zaman Nabi SAW kan, di zaman sekarang kan bayar upeti. Kamu mau masuk Islam? Tidak, gak apa-apa, tapi tolong bayar upeti. Kalau tidak juga bayar upeti, baru kita perang. Tapi nanti di akhir zaman tidak ada namanya jizyah upeti itu. Yang ada masuk Islam atau mati. Kan enak. Masuk Islam atau mati. Makanya banyak ahlu kitab itu yang tidak punya pilihan. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, dibunuh. Tapi kalau mereka masuk Islam, mereka selamat. Makanya sebagian besar ahli kitab nanti di akhir zaman, mereka akan mengikuti syariat Muhammad SAW atas jasa Isa bin Maryam, sebagaimana terisyarat dalam Al-Quranul Karim, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan nanti sebagian besar ahli kitab itu akan beriman kepada syariat Nabi SAW sebelum kematian Isa bin Maryam, sehingga mereka akan masuk Islam dari mana-mana ahli kitab itu, karena Isa mengikuti agama Nabi. Secara otomatis orang-orang Nasrani atau Yahudi mau tidak mau mereka harus mengikuti ajaran Nabi, karena Isa aja surat di belakang Imam Mahdi untuk menunjukkan bahwa setiap kaum itu ada amirnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ada sebuah hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dari Zainab bintu Jahsin. Nabi SAW bersabda, "Wailun lil arabi min syarri qad iqtarab." Kata Rasul, celaka bagi bangsa Arab, keburukan telah mendekati mereka. Ini di zaman Nabi. Rasul mengatakan celaka bagi bangsa Arab, keburukan yang besar sedang menerpanya. Kemudian Nabi mengatakan, fataha min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhi wa halaqa bi isba'aihi al-ibham wallati taliha. Qalat Zainab, faqaltu ya Rasulullah. Kemudian faqultu ya Rasul, anuhlika wa fina salihun? Qala na'am idza kathura al-khabath. Jadi kata Zainab bintu Jahsin, dia mengatakan suatu ketika Nabi SAW pernah masuk sehingga mengejutkan para sahabat. Kemudian mengatakan la ilaha illallah, celaka bagi bangsa Arab, keburukan telah dekat menimpa mereka. Kemudian kata Nabi SAW, sungguh telah terbuka sedikit dari benteng Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Nabi melingkari jempolnya, kemudian menggabungkan dengan telunjuk dan membuat lingkaran seperti ini. Kata Nabi SAW, bentengnya Ya'juj dan Ma'juj di zaman Rasul sudah berhasil dilubangi seperti ini, sebesar ini. Jadi mereka bisa ngeker tuh dari luar, dari dalam keluar itu. Itu di masa Nabi tuh. Bagaimana di masa sekarang kan gitu ya? Di masa Nabi saja sudah 1 dirham tuh, sudah berlubang sebegini. Ya. Otomatis maka semakin mendekati kiamat, lubang itu semakin besar. Biar mereka keluar dan membenarkan sabda Nabi SAW. Maka kata Zainab, la ilaha illallah, celaka bagi bangsa Arab, sungguh keburukan telah dekat. Di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj telah menjadi lubang sebesar begini, kata Nabi SAW. Kemudian kata Zainab, ya Rasulullah, apakah kita akan dihancurkan sementara banyak di antara kita orang-orang soleh? Maka Rasul mengatakan, ya, kalau keburukannya lebih banyak dibandingkan orang solehnya. Kalau orang solehnya diam, tidak kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka justru itu pula yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena azab itu kalau ditimpakan bukan hanya terkena orang dolim saja, tetapi orang baik pun terkena imbasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah cuplikan dari kisah Ya'juj dan juga Ma'juj. Dan ini sering saya ulang-ulang biar paham. Nah, setelah kemudian Isa bin Maryam, kan Isa bin Maryam ini ada yang mengatakan berkuasa 40 tahun, tapi ada yang mengatakan 7 sampai 8 tahun. Kemudian meninggal, dan sebelumnya Imam Mahdi meninggal. Maka ketika dua manusia ini meninggal, Imam Mahdi meninggal, kemudian disusul Isa bin Maryam meninggal, sementara tugas Isa itu sangat berat sekali. Akhirnya kemudian orang pun membawa diri masing-masing. Ada yang tetap mempertahankan keimanannya, ada yang sedikit demi sedikit kufur. Sedikit demi sedikit kufur dia. Lah yang kufur ini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diingatkan dengan apa? Dengan adanya dukhan, dengan adanya asap yang pekat yang berasal dari langit, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Sebenarnya dukhan ini hanya peringatan kepada orang-orang yang tadinya beriman kemudian kufur. Tetapi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak menjadikan orang-orang itu kembali beriman, malah justru makin kufur. Harusnya dukhan itu, dukhan yang ditampakkan di langit itu menjadikan orang-orang itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebagian mereka berdoa, Allahumma kshif anna, ya Allah singkapkan dari kami dukhan-dukhan itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dukhan
dan hilanglah dukhan. Tapi apa yang terjadi? Doa-doa mereka sia-sia saja. Karena setelah berdoa dan diangkatnya dukhan, bukannya bertobat, makin merajalela kemaksiatannya. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika dukhan sudah tidak ada, mereka pun rupanya tidak membuat sadar dengan itu. Padahal dalam riwayat itu, kalau orang yang mukmin, yang muslim, yang menghisap itu, maka paling tinggi pilek saja. Tapi kalau orang kafir, munafik yang menghisap dukhan itu, maka mereka akan mengalami kesakitan yang luar biasa, bahkan bisa mengalami kematian. Itulah dukhan bagi orang-orang kafir. Artinya kan nampak peringatan ini, tapi tidak mau beriman juga orang-orang itu. Lah karena dengan dukhan tidak mau beriman inilah, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan tanda-tanda kiamat besar setelah dukhan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala terbitkan matahari dari arah barat. Terjadi silang pendapat antara kemunculan binatang yang bisa bicara yang keluar dari perut bumi dan antara terbitnya matahari dari arah barat. Ada yang mengatakan binatang itu keluar, baru kemudian terbit matahari dari arah barat. Ada yang mengatakan, kata para ulama akidah itu, matahari dulu terbit dari arah barat, 3 hari setelahnya atau 2 hari setelahnya baru kemudian muncul binatang yang melata yang keluar dari perut bumi itu. Wallahu alam, yang jelas jaraknya berdekatan, antara 2 sampai 3 hari saja. Begitu dalam hadis Nabi SAW dijelaskan jaraknya hanya 2 sampai 3 hari saja antara matahari terbit dari arah barat dan antara keluarnya binatang yang keluar dari perut bumi yang disebut dengan dabatun minal ard, binatang melata yang bisa bicara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam beberapa literatur akidah tentang peristiwa terbitnya matahari dari arah barat. Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dalam Al-Qur'an dengan matahari kan. Bahkan ada satu surat namanya matahari. Surat apa? Asy-Syams. Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Allah katakan wasyamsi wa duhaha. Matahari Allah jadikan sumpah. Karena matahari ini sebenarnya banyak faedahnya, ikhwan. Kalau orang-orang yang beriman dan memiliki akal ketika melihat matahari, maka matahari itu sebenarnya mengingatkan kita akan kiamat. Karena ketika terjadi hari kiamat, ikhwan, bintang-bintang itu semua berjatuhan dan bertabrakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang itu berhambur-hamburan, berjatuh-jatuhan, bertabrak-tabrakan, bintang semua jatuh, tapi matahari dan bulan tidak. Matahari dan bulan tidak dijatuhkan dan tidak ditabrakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la syamsu yang bagi an tudrikal qamar walal qamaru sabiqum bin nahar. Tidak boleh matahari itu berjumpa dengan bulan, dan tidak mungkin juga bulan bertemu dengan matahari. Kan mustahil kan? Bulan dengan matahari kan mustahil ketemu, karena ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Ketika bulan tenggelam, matahari pula muncul. Kapan ketemunya? Tapi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jumi'asy syamsu wal qamar. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Matahari dan bulan itu dijadikan satu. Untuk apa matahari dan bulan dijadikan satu? Untuk diletakkan di kepala-kepala manusia saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia akan dekat 1 mil di atas kepala. Sampai perawi hadis ketika menceritakan tentang matahari di atas kepala itu, ketika memaknai makna 1 mil, apakah mil itu jarak yang ma'ruf sekian kilo 1 mil? Ataukah yang dimaksud mil itu artinya alat untuk bercelah?
kan ada gagang celak itu disebut mil dalam bahasa Arab. Kalau seandainya mil itu adalah gagang celak, berarti nggak sampai 1 jengkal matahari di atas kepala itu, karena kan gagang celak kecil segini saja. Emang seberapa gagang celak? Ya. Tapi kalau yang dimaksud mil itu adalah jarak dari sekian kilo 1 mil, mungkin agak jauh dari kepala, tapi itu pun terlampau dekat dengan kepala kita. Di dunia saja ikhwan, Allah itu sudah meletakkan matahari sesuai porosnya, sebab bergeser saja matahari dari tempatnya dekat dengan bumi, terbakar bumi. Ataupun seandainya matahari ini menjauh dari porosnya, beku bumi ini. Tapi Allah letakkan pas di tengah-tengah dengan memberikan hawa yang tidak membuat terbakar dan tidak membuat beku. Itulah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala meletakkan matahari itu di porosnya. Tapi nanti pada hari kiamat, matahari ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta izin diterbitkan dari arah barat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW bersabda, "Atadruna aina syamsu?" Kalian tahu kemana matahari pergi? Kata Rasul. Kata sahabat, "Allah wa Rasulullah alam." Rasul, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, sesungguhnya matahari itu ketika terbenam, maka dia akan naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sujud di bawah arasy-Nya. Hampir-hampir Allah tidak mengizinkan dia untuk terbit dari arah timur dan disuruh terbit dari arah barat. Dari sini menunjukkan bahwa matahari itu tidak mengelilingi bumi. Maksudnya begitu. Matahari tidak mengelilingi bumi. Matahari itu menghadap Allah setiap hari. Sujud di hadapan Allah di bawah arasy-Nya. Hampir-hampir Allah tidak mengizinkan untuk terbit dari arah timur dan disuruh terbit dari arah barat, sampai pada waktunya ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan matahari terbit dari arah barat, maka di situ tidak ada manfaat lagi keimanan seseorang. Jadi sesungguhnya kalau orang melihat matahari ikhwan, banyak faedah yang kita bisa petik. Salah satunya tadi mengingatkan akan kiamat. Kemudian juga matahari juga mengingatkan kepada kita tentang lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan makhluknya saja kita lemah. Coba matahari itu ketika terang-terangnya di atas sana kan, antum jangan pakai kacamata hitam, antum pandang matahari selama-lamanya. Kira-kira apa yang terjadi dengan mata antum itu? Bisa mengalami kebutaan ikhwan, ya kan? Menunjukkan kita lemah di hadapan matahari. Kita nggak kuat loh. Gimana kemudian melihat yang menciptakannya? Makhluknya saja baru matahari kita sudah lemah. Bagaimana dengan zat yang menciptakan matahari? Lebih lemah lagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya tabir, dan tabir antara dia dengan kita itu cahaya. Kalau seandainya tabir tersingkap, kata Rasul, la akhraqat ma bainas sama'i wal ardi. Satu langit satu bumi akan terbakar semuanya. Itu kalau Allah, itu baru hijabnya. Baru hijabnya itu, baru penutupnya. Sudah membakar antara langit dan bumi. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa salah satu faedah matahari itu adalah menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga matahari ini kalau kita perhatikan, satu di antara tanda-tanda kiamat. Karena di akhir zaman kata Nabi SAW itu akan terjadi banyak gerhana dan banyak gempa. Gerhana dan gempa. Karena bahasa hadis itu maskhun wa khasfun wa qadfun, kan itu. Akan terjadi maskhun, kemudian khasfun wa qadfun. Kalimat khasfun kalau diarahkan ke langit maka menjadi gerhana, khusuf. Makanya ada solat khusuf. Ada juga yang menggunakan kaf, solat kusuf. Tapi kalau diarahkan ke bumi artinya gempa. Berarti di antara tanda-tanda kiamat itu sering bermunculan gerhana matahari atau bulan, atau sering terjadi gempa.
Dan di zaman Rasul yang namanya gerhana itu lambat, ikhwan. 10 tahun sekali baru ada gerhana matahari. Tapi sekali ada gerhana matahari bertepatan pula dengan kematian putra Rasul Ibrahim. Maka orang pun memprediksi ini jangan-jangan gerhana ini gara-gara kematian anaknya Nabi. Maka Rasul bangkit dan mengatakan tidak. Gerhana itu bukan karena hidupnya seseorang, bukan pula karena matinya seseorang, tapi gerhana didatangkan untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah. Masalahnya yang ditakut-takuti tidak takut, malah selfie pula dengan matahari, selfie dengan bulan. Yang ditakuti tidak takut nih masalahnya. Berarti memang orang-orang sekarang memang berani-berani, tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nakut-nakuti, dia tidak takut. Ya. Harusnya kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.